Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Aji Anggara, mahasiswa FEB UMS. Nah, dalam kesempatan podcast hari ini yang diselenggarakan oleh PK IMM Avicenna dalam memperingati Milad IMM ke-57. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips mengenai bagaimana cara memperkuat ikatan di era pandemi saat ini. Dalam acara ini penyelenggaranya IMM Avicenna. Tapi sebenarnya siapa sih Avicenna itu? Kalau menurut sejarah, Avicenna itu seorang tokoh muslim yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan di bidang astronomi, sains, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini adalah selaras antara tanah gerak IMM dan juga tokoh Avicenna ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena IMM itu sendiri memiliki ranah gerak, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Ketika berbicara tiga hal tersebut, ini semua dimiliki oleh Avicenna, yang mana dibuktikan dalam sejarah bahwa Avicenna ini seorang yang religiusitas. Dia adalah seorang tokoh muslim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hal intelektualitas, Avicenna ini juga seorang intelektualitas muslim yang luar biasa. Dibuktikan dengan berbagai penemuan-penemuannya dalam bidang kedokteran, sains, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa Avicenna ini seorang tokoh muslim yang cerdas. Lalu humanitas ini apa sebenarnya? Humanitas yang dimiliki Avicenna adalah ketika dia menolong orang-orang yang sedang kesakitan. Dalam hal kedokteran, dia selalu menolong orang-orang yang sakit dan lain sebagainya, itu ditolong dengan ikhlas. Ini nilai humanitas yang dibawa. Tiga hal tersebut bisa diterapkan di IMM Avicenna seperti itu. Lalu berbicara mengenai bagaimana cara kita memperkuat ikatan di era pandemi. Dalam kasus ini sebenarnya kita sadar atau tidak sadar bahwa permasalahan-permasalahan di organisasi itu pasti ada. Organisasi itu tempatnya masalah. Maka bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Nah, lalu bagaimana kita memperkuat organisasi itu atau ikatan di dalam IMM? Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Kenapa saya bilang demikian? Karena tanggung jawab ini adalah salah satu bentuk amanah yang diberikan kepada kita. Maka jalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Ketika orang sudah memberikan amanah, berarti orang itu percaya kepada kalian. Maka bagaimana kalian membalas kepercayaan itu? Maka jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, ada perbaiki komunikasi. Baik itu komunikasi secara vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Komunikasi ini yang sangat penting. Karena dengan komunikasi semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan kekeluargaan, dan lain sebagainya. Komunikasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah yang datang. Maka komunikasi yang baik, maka organisasi atau ikatan yang itu akan menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah saling mengerti satu sama lain. Jadi dalam konteks ini, imawan dan imawati harus mengerti satu sama lain. Bagaimana di organisasi ini, imawan itu misalnya dia memiliki masalah, imawan dan imawati harus mengetahui masalah apa yang dihadapi, bagaimana kita menyelesaikannya, saling memberikan dukungan, saling memberikan masukan, dan lain sebagainya. Karena kita dalam satu ikatan, makanya saling mengerti satu sama lain itu penting. Mungkin itu podcast dari saya. Semoga dalam umur ke-57 IMM ini menjadi pribadi yang lebih unggul dalam intelektual, mungkin dalam humanitas dan juga religiusitas. IMM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.